Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Pak Nur Rohman, tadi kemudian Pak Susno sudah mengatakan bahwa pelimpahan penyidikan kepada kejaksaan harapannya akan mempermudah pengungkapan dari kasus ini. Tanggapannya? Ya, kasus ini akan lebih mudah ditangani oleh kejaksaan, melihat dari kewenangan kejaksaan sendiri sebagai dominus litis ya, pengendali perkara, karena kejaksaan itu mempunyai kewenangan sebagai penyidik, penuntut hingga eksekusi dalam perkara pidana khususnya dalam perkara korupsi, sehingga prosesnya dalam satu atap dari awal hingga akhir, sehingga kasus ini bisa lebih cepat diselesaikan. Tinggal mari kita bersama-sama melakukan pengawasan bersama, dan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Susno bahwa jaminannya yang dipertaruhkan adalah marwah kejaksaan. Kalau bermain-main dalam perkara ini maka hancur pula institusi kejaksaan ini. Oke. Jaminan dari Komisi Kejaksaan untuk memantau tahapan demi tahapan untuk mengungkap kasus ini juga seperti apa, Pak Nur Rohman? Tahapan-tahapannya dari awal, dari hari Jumat kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung, dan sejauh ini komunikasi setiap hari melihat perkembangannya. Kami memonitor tentunya apa-apa yang didapat kita telaah, dan tidak semuanya memang harus disampaikan ke publik, tetapi intinya adalah penyelesaian perkara ini secara tuntas. Oke, dari informasi yang didapatkan oleh Komisi Kejaksaan, artinya langkah apa dalam proses penegakan hukum yang terdekat yang akan diambil oleh Kejaksaan? Tentunya tahapan-tahapan mulai dari pemeriksaan saksi maupun tersangka itu sudah on progress dan terjadwal. Termasuk penahanan terhadap Febri itu sendiri? Kaitannya dengan penahanan itu bukan sebuah kewajiban, tetapi adalah kewenangan dari jaksa penyidik. Nanti akan dilihat sejauh mana urgensinya terhadap penahanan, karena memang nantinya apakah yang bersangkutan kooperatif ataukah ada ketakutan menghilangkan barang bukti ataupun lari ke luar negeri, itu yang akan jadi pertimbangan dari jaksa penyidik. Oke, baik. Mas Yudi, urgensi soal penahanan? Ya, jadi begini, kepolisian ini kan sudah melakukan penahanan terhadap tersangka yang lain. Artinya di sini sudah ada pesan tegas ya, bahwa yang ini sudah ditahan. Maka tentu yang satu lagi, itu penahanannya tentu akan dilakukan oleh kejaksaan. Mengapa terjadi seperti ini? Saya katakan bahwa polisi tidak ingin memberikan cek kosong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ketika kemudian jaksa yang melakukan penyidikan, ya, artinya tentu harus membangun kepercayaan dari masyarakat. Ya, nah salah satu kepercayaan dari masyarakat adalah segera melakukan pemeriksaan, tampilkan ke publik, ya kan? Karena publik kan mencari-cari nih, sehingga banyak isu lah, umroh lah dan sebagainya, walaupun dibantah karena kan sudah dicekal juga, gitu kan. Tetapi kemudian ketika tidak dilakukan penahanan, itu pasti akan banyak pertanyaan lagi. Jadi menurut saya tim yang dibentuk, dan saya tadi mendengarkan timnya independen ya, artinya yang tidak terpengaruh dengan jabatan Pak Febri sebelumnya atau pernah menjadi anggotanya, anak buahnya dan sebagainya. Artinya orang-orang yang tidak terpengaruh. Nah, saat tindakan mereka yang pertama kali bisa dipercaya oleh masyarakat, penyidikan ini akan on the right track ya, di jalur yang benar adalah ketika melakukan penahanan. Seperti itu dari sisi penahanan administratif yang memberikan kepercayaan ya. Tetapi sebenarnya saya ingin melihat yang lebih besar lagi terkait dengan begitu banyaknya uang itu. Begitu banyaknya emas tersebut yang kalau kita lihat kopernya berbeda-beda. Kalau kita lihat berangkasnya pun berbeda-beda. Kita lihat mata uangnya pun berbeda-beda. Bahkan di mata uang itu yang berbeda-beda, ada yang dibungkus ya hingga tidak terlihat dengan kertas coklat, ada yang tidak. Saya menduga berdasarkan pengalaman saya bahwa uang itu banyak sumber. Ya, walaupun ketika konferensi pers ya Pak Febri mengatakan alibi bahwa ada pemiliknya, ada bisa dipertanggungjawabkan gitu kan, kemudian ada aktivitasnya, tapi kan itu alibi. Penyidik harus benar-benar bisa membuktikan ya terkait dengan dari mana uang tersebut ada. Kan uang tersebut kan nggak tiba-tiba datang ke tempat tersebut kan, gitu kan, jalan kaki sendiri gitu, nggak, pasti ada yang mengantarkan. Ya kan. Apa saja yang bisa diungkap dengan penelusuran dari barang bukti yang sudah diamankan? Kita lihat bisa dari hulu ke hilir atau hilir ke hulu. Kalau dari hulu ke hilir sudah ada saksi-saksi yang diperiksa
ya Sudah yang ada juga 15. mengetahui atau pernah memberikan, atau juga dengan tadi hilir, misalnya tadi bagus juga dengan bersama dengan FBI, asal usul sumber kan uang dolar itu itu mudah sekali bisa ditelusuri kalau bersama dengan FBI, karena FBI ini kan terhadap uang dolar ya tentu mereka akan benar-benar menjaga ketat ya, strict ya, dan lain sebagainya supaya tidak digunakan sebagai sarana kejahatan. Kemudian juga PPATK, ya kan bisa dilibatkan, follow the money, termasuk pembelian emas itu. Ini kan menarik, emas 1 kilo kan istilahnya oleh Antam misalnya kan dilaporkan dan sebagainya, karena kan pembelian lebih dari 1 miliar gitu kan. Nah itu yang menarik, jadi semuanya harus bersinergi, termasuk nanti ya yang menghitung kerugian keuangan negara. Ya, kemarin statement dari Polri kan sebelumnya waktu yang suplai batu bara itu kan kasus korupsinya BPK. Saya harap bahwa kedepannya teman-teman kejaksaan juga menggunakan BPK gitu kan untuk melakukan audit terhadap kerugian keuangan negara minimal di kasus suplai batu bara kepada PLTU. Begitu Mbak Fitri. Oke, baik Pak Susno, soal penelusuran barang bukti ini tadi melibatkan PPATK, Mas Yudi juga menyarankan melibatkan BPK, bahkan FBI kemudian untuk menelusuri uang ataupun valuta asing. Saya sangat percaya dengan kemampuan Financial Intelligence Unit kita, PPATK ya. Ini saya yakin bahwa PPATK sudah memberikan puding ya kepada Polri, penyidik Polri maupun kepada penyidik KPK ataupun penyidik kejaksaan. Karena setiap laporan yang dibuat PPATK, 3 instansi itu pasti diberi. Dan artinya tidak terlalu sulit lah untuk melacaknya. Di mana asalnya. Yang sulit itu melacak di mana disembunyikannya. Ternyata disembunyikannya sudah ketemu gitu ya. Mungkin sebagian nih, tapi masih ada sebagian lagi. Nah kalau sudah melacak asalnya, tadi dikatakan pasti ada yang beri. Nah saat memberi itu bisa dilacak itu dari data di PPATK, money changer mana yang paling sering mengadakan transaksi dalam jumlah besar, siapa yang menukar, kemudian dalam penukarannya itu dalam mata uang rupiah atau ditukar dalam surat berharga, kemudian apakah orang itu tersangkut dengan 3 perkara yang diumumkan tadi, kemudian dari money changer biasanya mencatat nomor-nomor seri tertentu. Nah, jadi artinya tak terlalu sulit, itu gampang. Termasuk menelusuri mata uang. Karena Republik ini sudah mempunyai instrumen yang sangat hebat, itu PPATK, BPK, kemudian penyidiknya sudah luar biasa. Dan saya yakin kemauan dari aparat kejaksaan yang melanjutkan penyidikan ini, kita melihat bahwa reputasi kejaksaan sekarang ini sangat mencuar bagus sekali gitu. Tidak akan dia pertaruhkan untuk kasus ini, untuk melindungi ini, apalagi yang telah berkomitmen itu Jaksa Agung bersama Kapolri akan menuntaskan perkara ini secara benar, profesional. Ya, kita harap, kita tunggu sebagai rakyat, sebagai pangsiunan mengawal gitu deh. Tapi ini 3 kasus besar ini memang saling terkait dan bersifat kumulatif seperti itu ya Pak Susno? Ya saling terkait, sudah diumumkan oleh Polri kan. Konstruksinya itu adalah terkait dengan masalah ini dan diserahkan kepada kejaksaan. Ini tepat sekali karena 3 perkara besar ini kan ditangani penyidikannya oleh kejaksaan. Berkasnya ada di kejaksaan. Jadi kurang apa lagi kejaksaan untuk menindaklanjutinya, sehingga pasti cepat. Dan tadi saya yakin tidak mungkin Jaksa Agung dan petinggi kejaksaan akan mempertaruhkan reputasi kejaksaan yang demikian bagus di Republik ini. Pak Nur Rohman, mengenai tim penyidik yang dibentuk oleh kejaksaan sendiri untuk mengusut tuntas perkara ini, informasi apa yang Anda dapatkan? Jadi informasinya tentunya sudah terpublis banyak hal pada hari ini, perkembangan informasinya. Namun demikian kami ingin memastikan harapan kepada tim penyidik ini, harapan dan keraguan itu sudah cukup banyak di benak masyarakat. Tinggal satu, jawab harapan dan keraguan itu dengan bukti nyata. Penyelesaian perkara ini dengan profesional dan secepatnya. Karena tindakan yang profesional nanti akan menjaga kepercayaan terhadap kejaksaan yang selama ini sudah terjaga dengan baik. Begitu sebaliknya, apabila momentum ini tidak dijawab dengan baik, maka luluhlah kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Baik, Pak Nur Rohman, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Top Issue untuk kali ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, perbincangan akan kembali kami lanjutkan usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.